Angin malam berhembus pelan melewati jalan-jalan sepi di sekitar stasiun Tuntang, Kabupaten Semarang. Jam digital di dashboard motor menunjukkan pukul 23.47. Suara jangkrik bersahutan, menciptakan irama sunyi yang hanya bisa dimengerti oleh malam. Seorang pria berjaket hijau tua dengan helm setengah terbuka duduk melamun di atas motornya yang terparkir di pinggir jalan. Namanya Rama, tukang ojek online yang sudah 5 tahun malang melintang di jalanan Semarang dan sekitarnya. Malam itu sepi, terlalu sepi. Tidak ada orderan masuk selama hampir 2 jam. Biasanya ada saja penumpang yang butuh tumpangan dari stasiun atau rumah makan sekitar. Tapi malam ini, udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di langit Tuntang. Rama melirik aplikasinya untuk kesekian kali. Sinyalnya bagus, baterai penuh, namun tetap tidak ada permintaan. Ia menyalakan rokok, menyesap perlahan, lalu membuang napas dalam-dalam. Kepulan asap melayang-layang di udara yang dingin. Ah, mungkin malam ini memang sepi. Gumamnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Suara notifikasi khas dari aplikasi ojek online menyentaknya dari lamunan. Ting! Permintaan penjemputan dari Sari. Lokasi, Jembatan Lama Tuntang. Rama mengernyit. Jembatan itu sudah lama tidak dilewati orang. Konon katanya sudah tidak aman untuk kendaraan berat. Tapi lokasi itu tidak terlalu jauh dari tempatnya sekarang. Sekitar 10 menit dengan motor. Tanpa berpikir panjang, Rama menekan tombol "terima" dan mulai menyalakan motornya. Lumayan, 1 order sebelum pulang, katanya sambil menutup helm dan mulai melaju. Jalanan menuju jembatan lama cukup sempit. Hanya muat 1 mobil. Penerangan minim. Hanya sesekali diterangi lampu jalan yang remang-remang. Semak belukar menjulur dari sisi kiri kanan jalan, menambah kesan angker. Beberapa pepohonan besar tampak seperti sosok-sosok gelap yang mengawasi dalam diam. Saat Rama mulai mendekati jembatan, ia mengurangi kecepatan. Lampu motornya menyapu jalanan yang penuh kerikil dan retakan. Jembatan tua itu menjulang di hadapannya. Besi-besinya sudah berkarat, dan bagian bawahnya menampakkan aliran sungai yang tenang tapi kelam. Di ujung jembatan, berdiri seorang perempuan. Ia mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajah. Ia berdiri diam, tidak melambaikan tangan, tidak memanggil. Rama berhenti tepat di depannya. "Mbak Sari." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat dan naik ke jok belakang motornya. Gerakannya lambat dan kaku, seolah tubuhnya enggan digerakkan. Rama sempat melirik dari spion. Gadis itu duduk tegak, menunduk, tidak bersuara. "Kemana tujuannya, Mbak?" tanya Rama sambil melihat ke layar ponsel. Anehnya, lokasi tujuan tidak muncul. Gadis itu mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke arah barat, ke arah kota. Suaranya pelan, seperti bisikan diterpa angin. "Ikuti jalan ini saja, nanti aku beritahu." Rama menelan ludah. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ada yang tidak beres. Tapi sebagai tukang ojek online, ia sudah terbiasa menghadapi macam-macam penumpang. Ada yang mabuk, ada yang stres, bahkan pernah ditipu. Mungkin ini hanya pelanggan aneh lainnya. Ia memutar gas, dan motor pun melaju kembali menembus malam. Dalam perjalanan, Rama merasa hawa di sekitarnya menjadi semakin dingin. Udaranya basah, seperti habis hujan, padahal cuaca kering. Bulir-bulir keringat dingin mulai muncul di pelipisnya meskipun ia memakai jaket tebal. Satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri, ia tak melihat bayangan penumpangnya di kaca spion. Hanya punggung motor dan dirinya sendiri. Rama mencoba menenangkan diri. "Jangan parno, Ram. Mungkin lampunya nggak kena sudut pas aja," bisiknya pada diri sendiri. Tapi makin jauh ia melaju, makin berat beban motornya terasa. Seolah-olah ia sedang membonceng lebih dari 1 orang. Padahal jelas hanya ada 1 gadis di belakangnya. Gadis itu pun tetap diam. Tidak bertanya, tidak mengomentari, tidak tampak sedang main ponsel seperti penumpang lain pada umumnya. Rama berdehem. "Mbak, masih jauh?"
Gadis itu menjawab pelan, hampir tak terdengar. Dekat rumahku dekat. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, mesin motor Rama seperti tersendat. Lampu depan meredup. Suara mesin berderak. Ia berhenti di pinggir jalan, mencoba melihat apa yang terjadi. Tapi begitu ia menoleh ke belakang, jok belakang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun kain putih panjang masih melambai pelan, tersangkut di bagian bawah jok. Rama mundur perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Ia memeriksa sekitar. Jalanan sepi. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan lain. Hanya pepohonan dan suara angin malam yang menderu pelan. Rama menggigil. Ia memeriksa ponselnya. Aplikasi ojek online menunjukkan status, perjalanan selesai. Apa-apaan ini? Gumamnya. Tiba-tiba notifikasi lain muncul. Kali ini bukan dari aplikasi ojek, tapi dari SMS. Terima kasih, Mas Rama. Aku hampir sampai rumah. Pengirim, nomor tidak dikenal. Rama terpaku. Tangannya gemetar. Ia menatap kembali jalanan di hadapannya. Jauh di depan, di bawah sinar bulan yang samar, ia melihat siluet perempuan berjalan perlahan menuju tikungan. Gaunnya berkibar ditiup angin. Tanpa pikir panjang, Rama kembali menyalakan motornya dan mengejar. Ia harus tahu siapa perempuan itu. Atau, apa dia sebenarnya. Setelah sampai di tikungan, Rama tidak menemukan perempuan yang tadi dilihatnya. Karena merasa ada hal yang aneh, ia memutuskan pulang ke kontrakannya yang sederhana di daerah Ambarawa. Jam sudah menunjukkan pukul 1.35 dini hari ketika ia akhirnya sampai. Namun tubuh dan pikirannya sama sekali belum bisa tenang. Sesampainya di kamar, ia membuka helm, meletakkan jaket, dan langsung duduk termenung di lantai. Kain putih yang tersangkut di jok motornya masih ia simpan di kantong jaket. Benda itu dingin, lembab, dan mengeluarkan aroma aneh seperti tanah basah bercampur logam. Ia memandang ponselnya. Masih ada di layar. Pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Terima kasih, Mas Rama. Aku hampir sampai rumah. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk lantai. Rasa penasaran dan takut campur aduk menjadi satu. Tapi sebagai orang yang lebih percaya logika, ia berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkin ini prank. Atau semacam order palsu, tapi siapa yang tega prank tengah malam di tempat seseram itu? Gumamnya. Setelah beberapa menit, ponsel Rama kembali bergetar. Kali ini bukan SMS. Ting! Satu lagi permintaan dari aplikasi ojek online. Nama pemesan, Sari. Lokasi penjemputan, Jembatan Lama Tuntang. Lagi. Tujuan, tidak tertera. Catatan pelanggan. Aku belum sampai rumah. Tolong antar aku sekali lagi. Rama langsung berdiri. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Ini sudah di luar nalar. Nama yang sama, lokasi yang sama, dan catatan yang aneh. Gila, ini udah bukan kebetulan lagi. Desisnya. Ia duduk di tepi kasur, mencoba mengatur napas. Pikirannya berkelana ke sosok gadis itu. Sari, yang naik ke motornya tanpa suara, yang menghilang begitu saja, dan kini minta diantar lagi. Rama hampir menekan tombol tolak, tapi jari-jarinya ragu. Ada dorongan aneh dalam dadanya. Rasa takut, iya, tapi ada juga rasa kasihan. Suara lirih gadis itu, "Aku ingin pulang," terngiang di telinganya. Apa ini arwah penasaran? Katanya lirih. Kalau iya, mungkin aku bisa bantu dia pulang. Dengan ragu, Rama menekan tombol terima. Motor kembali dinyalakan. Malam belum sepenuhnya berlalu, dan jalanan masih sepi. Namun kali ini, perasaan Rama berbeda. Bukan sekadar takut. Ada semacam beban tak kasat mata yang memanggilnya untuk menyelesaikan sesuatu. Perjalanan ke Jembatan Lama Tuntang terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berembus pelan namun membawa bau menyengat. Seperti bangkai lama yang terkubur dangkal. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang pelan. Seperti mengangguk dalam keheningan. Rama sampai di jembatan. Tidak ada siapa-siapa. Ia mematikan motor dan turun.
Lampu motornya mengarah lurus ke badan jembatan yang kini tampak lebih tua dan rapuh daripada sebelumnya. Kalau ini memang benar arwah dan dia minta pulang, aku harus tahu dia siapa sebenarnya, bisiknya. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah belakang. Rama menoleh. Sosok perempuan itu berdiri tepat di bayang-bayang pepohonan, mengenakan gaun putih yang sama. Rambut panjangnya terurai, wajahnya tertutup sebagian. Rama menahan napas, tapi kali ini ia tak lari. "Mbak Sari?" tanyanya perlahan. Perempuan itu mengangguk. Suaranya pelan, gemetar. "Masih bisa antar aku pulang?" Rama menelan ludah. "Bisa. Tapi tolong, kasih tahu aku. Kamu ini siapa? Kamu masih hidup?" Gadis itu menatapnya. Mata yang kelam dan penuh luka. "Aku belum bisa pulang. Tapi Mas bisa bantu, kalau mau dengar ceritaku." Rama mengangguk perlahan. "Ceritakan." Sari melangkah ke arah motor dan duduk di jok belakang seperti sebelumnya. Saat Rama duduk di depan, suara lirih gadis itu kembali terdengar. "Malam itu, aku dijemput seseorang yang kukira teman. Tapi ternyata mereka bukan temanku. Mereka bawa aku ke bawah jembatan ini. Mereka pikir aku sudah mati. Lalu mereka buang tubuhku ke sungai." Rama menggenggam erat stang motornya. Suhu udara turun drastis. "Aku ingin pulang, Mas. Tapi, tubuhku belum ditemukan. Orang tuaku belum tahu bahwa aku tidak akan kembali." Rama hanya bisa diam. Ada rasa marah, sedih, dan tidak percaya dalam dadanya. Sari, gadis ini, korban kekejaman yang keji. Sari menunjuk jalan. "Antar aku ke tempat terakhir, mungkin itu bisa bantu." Tanpa banyak bicara, Rama kembali menyalakan motor dan mulai berkendara. Tujuan mereka kini bukan ke rumah, tapi ke bawah jembatan, tempat segalanya berakhir. Setibanya di sisi bawah jembatan, sebuah jalan tanah kecil menurun yang hampir tertutup semak. Sari memberi isyarat untuk berhenti. Tempat itu gelap dan lembab. Suara gemericik sungai terdengar dari kejauhan. Sari turun. Ia berdiri di depan semak belukar tinggi, lalu berkata lirih, "Disinilah mereka buang aku." Rama memandang sekitar. Di tanah lembab itu, ia melihat sesuatu. Ada bekas tanah yang seperti digali, lalu ditutup kembali. Dan di antara daun-daun kering, ia melihat pita rambut yang sama seperti yang tersangkut di motornya, tapi lebih lusuh dan penuh tanah. Sari berbalik menatapnya. Kali ini dengan air mata mengalir di pipi. "Kalau Mas bantu aku, tolong kasih tahu orang tuaku bahwa aku sudah pulang." Dan dengan itu, tubuhnya perlahan memudar. Seperti asap yang diterpa angin, menghilang tanpa suara. Hanya menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah. Rama berdiri membatu. Ia tidak bisa berkata-kata. Tapi ia tahu satu hal. Arwah itu hanya ingin pulang. Dan ia harus menyelesaikan misinya. Ia melihat langit malam yang mulai terang di ufuk timur. "Mbak Sari, aku janji. Aku bakal bantu kamu pulang beneran." Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang masih malu-malu menembus kabut tipis di Tuntang. Rama masih berdiri di bawah jembatan, tempat di mana sosok gadis bernama Sari terakhir kali berdiri sebelum lenyap di depan matanya. Di hadapannya, tanah berlumpur dan semak belukar tampak menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Tapi Rama tahu, di sanalah tubuh Sari terkubur. Ia menatap pita rambut yang tergeletak di tanah. Penuh lumpur dan sobek di satu sisi, pita itu seperti menatap balik padanya, mendesaknya untuk segera bertindak. "Tenang, Mbak. Aku bakal kasih tahu keluargamu." Gumamnya sambil memungut pita itu dan menyimpannya di kantong jaket. Ia menyalakan motornya dan melaju pelan meninggalkan tempat itu, membawa serta beban yang lebih berat dari sekadar penumpang, amanah dari arwah yang belum tenang. Beberapa jam kemudian, Rama duduk di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari stasiun Ambarawa. Secangkir kopi hitam mengepul di depannya, namun ia bahkan belum menyentuhnya. Matanya terus terpaku pada layar ponsel. Ia membuka aplikasi berita, mencari dengan kata kunci, "Gadis hilang Semarang Tuntang."
Scroll demi scroll dilalui hingga akhirnya ia menemukan satu berita yang membuat jantungnya serasa terhenti. Siswi SMA hilang sejak 2 minggu lalu, terakhir terlihat di dekat jembatan Tuntang. Nama gadis itu, Sari Widyaningsih, umur 17 tahun. Status, masih dinyatakan hilang. Ciri-ciri, rambut panjang, sering mengenakan pita putih. Terakhir mengenakan seragam putih abu. Ada foto wajahnya. Ya, itu dia. Wajah yang sama yang duduk diam di belakang motornya 2 malam berturut-turut. Mata yang sama, rambut yang sama. Tapi dalam foto itu, ia tersenyum. Tidak seperti sosok yang ia bonceng, pucat, dingin, dan penuh luka. Rama meneguk napas panjang. Tangannya menggenggam ponsel erat. Ini bukan mimpi. Dia minta tolong. Dan aku gak bisa diam aja. Ia menelusuri berita itu lebih lanjut. Disebutkan bahwa orang tua Sari tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Beringin, sekitar 30 menit dari Ambarawa. Mereka masih memasang poster-poster hilangnya putri mereka di beberapa titik kota, berharap ada yang menemukan. Tanpa menunggu lebih lama, Rama menghidupkan motor dan melaju menuju alamat yang tercantum di berita itu. Rumah orang tua Sari berada di ujung jalan kecil. Rumah sederhana, temboknya sedikit kusam, dengan pekarangan dipenuhi pot bunga yang tampak jarang terawat. Di pagar kayu tua tergantung poster besar bertuliskan, "Mohon bantuan, Sari Widyaningsih hilang sejak 12 Mei. Rama memarkirkan motornya dan berjalan perlahan ke depan rumah. Ia mengetuk pintu sambil menunduk hormat. Tak lama, seorang ibu paruh baya membuka pintu. Wajahnya lelah, matanya sembab, namun tetap ramah. "Iya, Mas?" tanyanya. "Ibu, maaf, saya Rama. Saya tukang ojek online. Saya mau bicara soal Sari." Wajah ibu itu langsung berubah, seolah antara harapan dan ketakutan bercampur di matanya. "Mas tahu anak saya?" Rama mengangguk pelan. "Boleh saya masuk, Bu? Ini agak panjang ceritanya." Di dalam rumah, Rama duduk di ruang tamu kecil. Dinding dipenuhi foto keluarga, termasuk beberapa foto Sari saat kecil dan saat mengenakan seragam sekolah. Ia menceritakan semuanya. Tentang order tengah malam dari jembatan Tuntang. Tentang perempuan bergaun putih. Tentang kain yang tertinggal. Tentang pesan singkat. Dan tentang tempat di bawah jembatan yang ia temukan semalam. Ibu Sari menangis. Tangis lirih yang menyesakkan. Namun ada juga rasa syukur aneh di matanya. Karena akhirnya, ada jejak. Ayahnya Sari sedang di polsek. "Mas urus laporan. Tapi, kami gak tahu harus mulai dari mana nyarinya," katanya sambil memeluk foto putrinya. Rama merogoh kantong dan mengeluarkan pita rambut itu. "Bu, ini saya temukan di dekat lokasi." Ibu itu mengambilnya dengan tangan gemetar. Ini punya Sari. Dia selalu pakai ini sejak kecil." Rama menunduk. "Saya tahu ini aneh, Bu, tapi saya rasa arwah Sari belum tenang karena belum ditemukan. Saya bisa bantu tunjukkan tempatnya." Wajah ibu itu pucat, tapi ia mengangguk. "Tolong bantu kami, Mas, biar Sari bisa benar-benar pulang." Mereka segera menghubungi pihak kepolisian. Dan siang itu juga, Rama memandu mereka ke tempat di bawah jembatan. Lokasi semak itu kini dijaga garis polisi, dan tim forensik mulai menggali dengan hati-hati. Sore menjelang ketika salah satu petugas menghampiri Rama dan orang tua Sari yang menunggu di tepi jalan. Dengan ekspresi berat, ia mengangguk pelan. "Mohon maaf, kami temukan jasad perempuan muda. Kami perlu tes DNA, tapi dari ciri-ciri dan barang pribadi, kemungkinan besar ini Sari." Ibu Sari tak kuat berdiri. Rama segera menopangnya. Ayah Sari memeluk erat istrinya. Wajahnya datar namun air mata mengalir deras. Rama hanya berdiri di sana, menatap ke arah semak-semak yang kini terbuka. "Sari, kamu udah pulang." Malam harinya, Rama kembali mengendarai motornya melewati jembatan lama Tuntang. Tidak ada order malam ini, tapi ia sengaja datang, sekadar memastikan.
Ia berhenti di tengah jembatan dan mematikan mesin. Angin malam bertiup pelan. Nang. Tidak ada sosok gadis bergaun putih. Tidak ada suara lirih memanggil. Hanya sunyi yang damai. Rama menghela napas. Terima kasih, Mbak Sari. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Tapi kali ini bukan order ojek. Sebuah SMS masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih, Mas Rama. Sekarang aku sudah benar-benar pulang. Pesan terakhir. Rama tersenyum kecil. Kali ini, tanpa rasa takut. Sudah 3 hari berlalu sejak jasad Sari ditemukan di bawah jembatan Tuntang. Berita tentang penemuan mayat siswi SMA itu menyebar cepat di media lokal, lengkap dengan spekulasi menyeramkan tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan kisah misterius yang menyertainya. Beberapa wartawan sempat mewawancarai Rama, namun ia memilih untuk tidak banyak bicara. Tidak semua orang akan percaya kalau ia dibimbing oleh arwah untuk menemukan jasad itu. Namun, sejak malam itu, hidup Rama tak lagi sama. Ia pikir semuanya sudah selesai. Sari sudah pulang, sudah ditemukan, dan seharusnya arwahnya sudah tenang. Tapi justru setelah kejadian itu, mimpi-mimpi buruk mulai datang. Malam pertama, Rama bermimpi sedang membonceng Sari lagi. Kali ini, di jalanan yang sangat gelap, seperti tak berujung. Sari duduk di belakangnya, wajahnya berdarah, bajunya compang-camping. Tapi suara Sari jelas. Mas Rama, ada yang lain. Aku tidak sendiri di sana. Rama terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuh. Jantungnya berdetak begitu kencang, seperti baru saja berlari puluhan kilometer. Malam kedua, ia bermimpi berada di bawah jembatan. Tapi kali ini ia melihat lebih jelas. Ada sosok laki-laki bertubuh besar sedang menggali tanah dengan tangan kosong, menyeret tubuh perempuan yang meronta. Wajahnya samar, tapi suara tawa licik dan napas memburu itu terasa nyata. Lalu dari kegelapan, muncul suara lain. Suara seorang perempuan, penuh ketakutan dan kesakitan. Mas Rama, tolong, dia masih bebas. Rama kembali terbangun, lebih kacau dari malam sebelumnya. Ia tahu betul, ini bukan sekadar mimpi. Sari masih mencoba menyampaikan sesuatu. Ada bagian dari cerita yang belum selesai. Siang harinya, Rama memutuskan datang ke rumah orang tua Sari lagi. Ia disambut dengan pelukan hangat oleh Ibu Sari yang wajahnya jauh lebih tenang, meski masih menyimpan kesedihan mendalam. Di ruang tamu, Rama menceritakan semua mimpinya, tentang suara Sari yang berkata bahwa ada yang lain, bahwa pelaku masih berkeliaran. Ayah Sari mengangguk pelan. Kami juga belum puas, Mas. Polisi bilang masih butuh penyelidikan, karena tidak ada cukup bukti langsung. Tapi Sari tidak akan masuk ke semak-semak sendiri. Seseorang pasti menyeretnya ke sana. Rama membuka catatan kecil dari ponselnya, menulis ulang detail mimpinya. Lokasi, wajah samar, tubuh besar, suara, bahkan arah gerakan. Saya rasa saya disuruh cari pelakunya, Pak. Ayah Sari menatap Rama lama. Kalau Mas Rama bersedia, kami akan dukung. Tapi hati-hati, orang seperti itu tidak akan tinggal diam. Hari berikutnya, Rama mulai menelusuri lokasi-lokasi yang dulu disebutkan dalam berita. Ia menemui warga sekitar jembatan Tuntang, mencoba menggali informasi. Sebagian besar hanya menggeleng atau berkata takut membicarakannya. Tapi ada satu kakek penjaga warung kecil dekat area kebun jati yang mau bicara. Dulu, ada satu anak muda sering nongkrong dekat jembatan. Badannya besar, kulitnya gelap, rambut cepak. Biasa bawa motor trail. Tapi sejak kasus Sari, dia ngilang. Ada yang tahu namanya? Tanya Rama. Saya dengar-dengar, dipanggilnya Bagas. Tinggalnya di belakang pasar lama. Rama mencatat cepat. Sore itu, Rama mengikuti petunjuk hingga sampai ke rumah kecil di pinggiran pasar lama yang hampir ambruk. Rumah itu tampak kosong, tapi dari sela jendela yang rusak, ia melihat tumpukan botol minuman keras dan jaket motor tergantung. Kayaknya ini tempatnya, gumam Rama. Ia mendekat, berusaha melihat lebih jelas.
Tapi saat hendak mendekat ke jendela, seseorang muncul dari balik pohon besar di samping rumah. Tinggi, berotot, mengenakan jaket hitam lusuh. "Ngapain lo di sini?" Suara pria itu berat dan dingin. Rama terdiam sejenak. "Lo Bagas." Wajah pria itu langsung berubah. Sekejap kemudian, ia maju cepat dan mendorong Rama dengan keras. Rama terhuyung, hampir jatuh. "Gue nggak kenal lo. Pergi." Tapi sebelum Rama sempat berkata apa-apa, sesuatu terjadi. Angin bertiup kencang, begitu dingin, seperti menyusup langsung ke tulang. Daun-daun berjatuhan tak wajar, dan terdengar seperti suara perempuan menjerit dari kejauhan. Wajah Bagas tiba-tiba pucat. Matanya melirik liar ke sekeliling. "Sial-sial, jangan sekarang." Ia segera masuk rumah dan menutup pintu keras-keras. Rama terpaku. Ia tahu, arwah Sari baru saja muncul, mungkin hanya untuk menakut-nakuti, mungkin memberi peringatan. Tapi satu hal pasti, pria itu takut. Dan hanya orang yang punya dosa yang takut pada arwah yang belum tenang. Malam harinya, Rama mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Lo cari mati, urus hidup lo sendiri. Jangan ganggu yang udah mati." Tak ada nama pengirim. Hanya pesan dingin yang dikirim pada pukul 001. Namun, justru karena itu, Rama tahu ia sudah berada di jalur yang benar. Dan kali ini, ia tidak akan berhenti. Karena jejak kengerian itu masih membekas. Dan arwah Sari belum sepenuhnya diam. Sejak pesan ancaman itu masuk, Rama tahu ia sedang diawasi. Tapi bukannya mundur, ia justru semakin bertekad. Malam itu juga, ia mencatat semua yang ia tahu tentang Bagas. Bukan hanya ciri fisik dan rumahnya, tapi juga waktu kemunculan, ekspresi ketakutannya, dan angin dingin yang muncul bersamaan dengan arwah Sari. Pagi harinya, Rama memutuskan kembali ke tempat yang paling masuk akal, lokasi awal penemuan jasad Sari. Ia datang sendirian ke jembatan lama Tuntang. Matahari belum tinggi, embun masih menggantung di rerumputan. Tak ada kendaraan yang lewat, hanya suara burung dan gemericik air dari sungai di bawah jembatan. Ia berdiri di titik tempat polisi menemukan jasad Sari. Dari tempat itu, terlihat bekas tanah tergali, sekarang ditutupi daun-daun kering dan pita kuning polisi yang sudah mulai pudar. "Kalau kamu masih di sini, bantu aku," gumam Rama. "Tunjukkan siapa yang harus aku cari." Tak lama, angin dingin bertiup dari arah sungai. Terasa seperti sentuhan jari-jari halus menyapu leher Rama. Ia memejamkan mata sejenak. Saat membukanya, ia terkejut melihat selembar kertas basah tersangkut di pagar besi jembatan, seolah diletakkan begitu saja. Rama mengambil kertas itu. Isinya hanya satu tulisan tangan yang samar. Dia tidak sendiri. Siangnya, Rama menghubungi wartawan lokal yang dulu sempat mewawancarainya. Namanya Sinta. Ia dikenal sebagai jurnalis keras kepala yang sering mengungkap kasus-kasus gelap di Semarang dan sekitarnya. "Aku butuh bantuannya, Mbak," kata Rama saat mereka bertemu di warung kopi dekat Pasar Lama. Sinta mendengarkan penjelasan Rama dengan dahi mengernyit. Tapi ia tak tertawa, tak menganggapnya gila. Justru sebaliknya. "Aku juga curiga," katanya. "Dari awal kasus ini ditutup terlalu cepat. Polisi bilang gak ada bukti kekerasan selain luka bekas benturan. Tapi hasil visum yang bocor bilang ada luka di tangan. Tanda seperti diborgol atau diikat. Dan yang lebih aneh, CCTV dari jalan utama hilang 1 jam datanya." "Jadi, kamu yakin ada lebih dari satu pelaku?" tanya Rama. Sinta mengangguk. "Iya. Dan kemungkinan ada yang membungkam penyelidikan." Mereka mulai menyusun kronologi. Dari terakhir kali Sari terlihat di sekolah, pulang terlambat, sempat mampir ke minimarket dekat jalan utama. Ada saksi yang bilang melihatnya naik motor berwarna hitam dengan pengendara berbadan besar. Tapi setelah itu, gelap. Semua jejak mengarah ke jembatan. Sore itu, Rama dan Sinta kembali mendatangi rumah yang diduga tempat Bagas tinggal. Tapi kali ini, rumah itu kosong. Jendela terbuka, jaket sudah tak tergantung, botol-botol minuman masih berserakan.
Tapi yang paling mencolok, bau busuk seperti bangkai yang menguar dari dalam. Sinta menutup hidungnya. Ini bau kematian, gumamnya. Rama perlahan masuk, menyalakan senter dari ponsel. Di dalam, selain kondisi rumah yang berantakan, mereka menemukan satu hal yang membuat darah mereka dingin. Sebuah tas sekolah perempuan, sobek dan berlumur tanah. Di dalamnya ada lencana SMA milik Sari. Ini bukti, bisik Sinta. Tapi sebelum mereka sempat keluar, terdengar suara langkah dari belakang rumah. Rama segera mematikan senter, menarik Sinta ke belakang lemari kayu yang lapuk. Dari celah lemari, mereka melihat dua pria masuk. Salah satunya adalah Bagas. Satunya lagi, pria lebih tua, mengenakan jaket kulit dan memegang ponsel. Mereka udah mulai cari-cari kita, kata pria yang lebih tua. Gue bilang juga apa, harusnya kita kubur di tempat lain. Lo tenang aja, sahut Bagas. Gue udah kirim peringatan ke tukang ojek itu. Kalau dia bandel, kita habisin. Sinta menahan napas. Rama menggenggam ponselnya erat-erat, merekam suara mereka diam-diam. Kita gak bisa ngelakuin ini lagi, lanjut pria tua. Sari itu udah cukup. Ini mulai bikin ribet. Kita bisa masuk penjara. Lo bilang sendiri kan, kita aman. Karena ada orang dalam. Rama dan Sinta saling pandang. Kata kunci itu, orang dalam, bisa menjelaskan kenapa penyelidikan polisi seperti mandek. Tak lama kemudian, dua pria itu keluar lagi, dan rumah kembali sepi. Rama dan Sinta buru-buru keluar, membawa tas sekolah Sari dan rekaman audio. Kita harus kasih ini ke polisi yang bisa dipercaya, kata Sinta. Tapi kita juga harus hati-hati. Kalau benar ada orang dalam, kita bisa dibungkam sebelum sempat bicara. Malam itu, Rama kembali ke rumah. Ia duduk sendiri di kamarnya, menatap layar ponsel sambil memutar ulang suara Bagas dan rekannya. Saat itulah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih, Mas Rama. Sekarang kamu tahu siapa mereka. Tapi belum semua. Hati-hati, ada yang lebih jahat dari yang terlihat. Rama tertegun. Lalu, tiba-tiba lampu kamarnya padam. Angin dingin kembali berhembus dari jendela yang tertutup. Dan dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok perempuan bergaun putih. Wajahnya kali ini lebih jelas. Luka di pelipisnya masih tampak, tapi sorot matanya penuh harapan. Sari, bisik Rama. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu lenyap seperti kabut yang tertiup angin. Tapi pesan sudah tersampaikan. Perjalanan Rama belum selesai. Lampu kamar Rama kembali menyala beberapa detik setelah sosok arwah Sari menghilang. Tapi hawa dingin masih menetap. Jantungnya belum sepenuhnya tenang saat ia menutup semua jendela dan pintu. Sekujur tubuhnya berkeringat dingin, namun matanya justru semakin tajam. Sekarang aku tahu siapa mereka. Kata-kata dalam pesan terakhir itu terus terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, Rama dan Sinta memutuskan untuk bertemu dengan salah satu perwira polisi yang dikenal jujur, Komisaris Arif Wijaya. Pria parubaya itu adalah mantan dosen hukum pidana yang belakangan ditugaskan kembali di Polres Semarang. Mereka memilih tempat netral, sebuah kafe sepi di pinggiran kota. Saat Arif tiba, ia langsung meminta semua alat komunikasi dimatikan. Bilang dari awal, kata Arif pelan, apa yang kalian temukan? Sinta meletakkan tas sekolah Sari di atas meja, lalu memutar rekaman percakapan antara Bagas dan pria berjaket kulit. Arif menyimak dengan tenang, lalu menunduk dalam-dalam. Ia menatap keduanya tajam, lalu berkata, kalian harus tahu satu hal, pria berjaket kulit itu bukan orang biasa. Dia anak dari pensiunan perwira polisi dan sekarang menjabat sebagai staf ahli salah satu anggota DPRD Kabupaten. Rama mengerutkan dahi. Maksudnya dia punya pengaruh. Lebih dari itu, jawab Arif. Dia salah satu dari 3 serangkai pelindung jaringan gelap di kabupaten ini. Pemerkosaan, perdagangan anak, pemerasan. Mereka sudah lama dicurigai, tapi selalu lolos karena koneksi di kepolisian, kejaksaan,
bahkan media. Sinta menghela napas. Kalau gitu kita bahaya, Pak. Arif mengangguk. Mulai sekarang kalian harus ekstra hati-hati. Jangan tidur di tempat yang sama 2 malam berturut-turut. Jangan pulang lewat rute biasa. Dan jangan percaya siapapun, kecuali saya. 3 hari kemudian, Rama mendapat kabar bahwa rumah kosong tempat mereka menemukan tas Sari terbakar habis. Pihak berwenang menyebutnya korsleting listrik, padahal tak ada aliran listrik aktif di rumah itu. Untungnya, tas dan rekaman sudah diamankan oleh Arif. Namun itu juga berarti para pelaku mulai bergerak. Rama jadi paranoid. Ia merasa terus diawasi. 2 kali ia melihat motor tanpa plat nomor mengikuti dari jauh. Sekali waktu, seorang pria asing terlihat menatapnya lama di minimarket tanpa membeli apapun. Yang paling membuatnya ngeri, satu malam, saat pulang dari antar penumpang, ia menemukan boneka rusak digantung di gagang pintu rumahnya. Mulut boneka itu dijahit, dan ada secari kertas tergulung di tangannya. Berhenti, atau kau akan menyusulnya. Rama membawa pesan itu ke Sinta dan Arif. Arif mengangguk serius. Mereka tahu kamu ancaman. Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut secara diam-diam. Arif berhasil mengakses file lama milik almarhum Letkol Purnawirawan Herman, ayah dari pelaku berjaket kulit. Di dalamnya ada catatan gelap, transaksi uang, bukti tutup kasus, dan satu foto yang membuat darah Rama berdesir. Dalam foto itu, tampak Sari sedang duduk di sebuah ruangan tertutup, bersama 4 pria dewasa. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di belakangnya, dinding dengan tanda lambang sekolahnya. Foto ini diambil sehari sebelum dia hilang, kata Arif. Dan 2 dari pria ini sudah kamu temui. Yang satu lagi adalah kepala sekolah. Sinta nyaris menjatuhkan gelas kopinya. Jadi semua ini direncanakan? Tanya Rama dengan suara bergetar. Ya, jawab Arif. Dan kemungkinan besar, Sari tahu sesuatu. Atau lebih tepatnya, dia mencoba membongkar kejahatan itu. Mereka hening. Lalu Rama berbisik pelan. Makanya dia mendatangi aku. Arwahnya belum tenang karena semuanya belum terungkap. Malam harinya, Rama menerima pesan baru. Kali ini dari akun yang tidak dikenal di media sosial. Sebuah video berdurasi 17 detik. Di dalamnya, tampak Sari sedang menangis, terduduk di lantai ruang kelas. Suaranya gemetar, berkata, "Kalau aku tidak selamat, tolong bilang ke ibu. Aku tidak bunuh diri. Aku dipaksa diam." Layar berguncang. Video pun terhenti. Rama duduk terdiam. Dadanya sesak. Matanya panas. Kini semuanya makin jelas. Bukan hanya pemerkosaan, tapi ada konspirasi besar yang mencoba menutupi semua ini dengan mencap Sari sebagai gadis yang putus asa dan lari dari rumah. Tapi dia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Beberapa hari kemudian, Sinta menyarankan agar mereka mulai membocorkan informasi ini ke publik, pelan-pelan. Bukan melalui media besar, tapi lewat akun anonim di media sosial. Rama setuju. Mereka mengunggah foto-foto, transkrip rekaman suara, dan potongan dari video Sari, disertai narasi. Ada gadis SMA yang mati dibungkam. Ini bukan bunuh diri, ini pembunuhan. Dan pelakunya masih duduk nyaman di kursi kekuasaan. Dalam 48 jam, unggahan itu viral. Netizen mulai mencari tahu. Tagar keadilan untuk Sari menduduki trending teratas di Jawa Tengah. Wartawan dari luar daerah mulai melirik kasus ini. Desakan terhadap kepolisian dan DPRD meningkat. Dan malam itu, Rama kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Sari berdiri di pinggir jembatan Tuntang. Kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya, tampak bayangan sosok lain, seorang perempuan parubaya, mengenakan kerudung putih. Mata Sari berkaca-kaca, namun wajahnya terlihat lebih tenang. Ia melangkah ke arah Rama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, tapi perjuangan belum selesai. Ada korban lain. Banyak. Aku hanya satu dari mereka." Lalu ia menghilang bersama cahaya redup matahari terbenam.
Rama terbangun. Nafasnya berat, tapi semangatnya menyala. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Sari lagi. Matahari belum terbit ketika Rama terbangun dari mimpinya. Tubuhnya masih terasa berat, tapi tekad di dadanya seperti bara yang menyala. Ia segera menyalakan ponsel dan membuka unggahan yang ia dan Sinta buat 2 hari lalu. Ratusan komentar membanjiri. Sebagian besar berisi dukungan, doa, dan rasa marah. Tapi ada juga komentar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saya kenal Sari. Dia satu kelas dengan adik saya. Adik saya juga hilang bulan lalu, dan sampai sekarang belum ditemukan. Teman saya pernah cerita soal pemanggilan ke ruang BK. Setelah itu dia keluar sekolah tanpa penjelasan. Mungkin bukan satu korban. Saya tahu satu tempat di mana mereka kadang menyimpan anak-anak itu sebelum dikirim. Tapi saya takut bicara. Sinta, yang datang ke rumah Rama membawa sarapan dan kopi, menatap layar ponsel itu dengan mata membelalak. Ini lebih besar dari yang kita kira, Ram. Rama mengangguk. Sari bukan satu-satunya. Dan mungkin bukan yang pertama. Hari itu juga mereka menemui Komisaris Arif di rumah dinasnya. Dengan wajah serius, Arif memutar ulang beberapa pesan suara anonim yang masuk ke saluran rahasia yang ia buat setelah kasus Sari viral. Salah satunya, suara perempuan muda, terdengar gemetar. Saya mantan guru honorer di SMAN tempat Sari sekolah. Saya mundur setelah menemukan daftar siswa yang dikeluarkan secara diam-diam. Tanpa alasan. Ada 11 nama perempuan dalam 3 tahun terakhir. Mereka semua bermasalah, katanya. Tapi saya curiga mereka korban, saya bisa bantu, asal identitas saya aman. Arif menatap Rama dan Sinta dengan pandangan berat. Kita tidak sedang bicara soal satu kejadian, tapi sebuah sistem pemangsa, katanya lirih. Dan jika kita gali lebih dalam, bisa jadi ini menyangkut jaringan yang terhubung hingga luar kota. Sinta mengusulkan satu langkah gila tapi berani, menyamar. Ia dan Rama akan mencoba mendekati sekolah itu dari dalam. Ia berpura-pura sebagai mahasiswi yang ingin magang, Rama sebagai petugas antar barang yang sering mampir. Dengan bantuan Arif, mereka mendapatkan kartu identitas sementara dan akses terbatas ke lingkungan sekolah. Sekilas, semuanya tampak normal. Guru sibuk, siswa bercanda di kantin, bahkan kepala sekolah tampak ramah. Tapi Sinta, dengan insting tajamnya, mulai merasakan kejanggalan. Ruang BK-nya selalu tertutup rapat, dan tidak ada jadwal konsultasi terbuka, bisiknya pada Rama suatu siang. Padahal harusnya ada jadwal bimbingan mingguan. Rama mengangguk, dan tadi aku lihat ada mobil hitam parkir agak lama di belakang sekolah. Pengemudinya tidak turun, tapi beberapa anak perempuan masuk ke dalam selama lebih dari 1 jam, lalu keluar dengan wajah pucat. Mereka menyadari, sekolah itu masih aktif menjadi ladang perburuan bagi jaringan tersebut. Malam itu, Sinta menerima pesan dari akun anonim. Saya masih hidup, tapi saya disembunyikan. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin tahu kebenarannya, datang ke rumah kosong di belakang gudang beras, Dusun Tegal Sari. Jam 11 malam. Sendirian. Rama melarang. Itu jelas jebakan. Kita harus ajak Pak Arif. Namun Sinta menatapnya dengan penuh keyakinan. Kalau itu benar korban selamat, kita harus ambil risiko. Aku nggak mau ada lagi yang hidup dalam ketakutan. Akhirnya mereka sepakat. Sinta pergi lebih dulu, tapi Rama dan Arif akan mengawasi dari jauh. Malam itu di Dusun Tegal Sari, rumah kosong itu tampak tua dan lapuk. Jendela-jendelanya terbuka sebagian, seolah mengintip ke dalam kegelapan. Jam menunjukkan pukul 10.57 saat Sinta memasuki halaman. Langkahnya pelan, nafasnya dikontrol. Di dalam rumah, ia melihat seseorang duduk bersila di lantai, mengenakan hoodie lusuh, wajahnya tertutup masker. Aku Sinta, bisik Sinta. Kami yang membongkar kasus Sari. Gadis itu perlahan melepas maskernya. Wajahnya penuh bekas luka dan lebam yang belum sembuh sempurna. Matanya sembab, tapi tajam. Namaku Ayu. Aku hilang 2 bulan sebelum Sari.
Sinta tertegun. Kamu berhasil kabur. Ayu mengangguk lemah. Dengan bantuan penjaga yang kasihan. Tapi aku bersembunyi karena mereka cari aku terus. Aku tahu siapa saja pelakunya. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Termasuk siapa yang bunuh Sari. Sebelum Sinta bisa bertanya lebih lanjut, terdengar derit pelan dari pintu belakang rumah. Sinta langsung memencet tombol darurat di jam tangan pintarnya. Sinyal untuk Rama dan Arif. Dalam hitungan detik, dua pria bertopeng masuk dari sisi kiri dan kanan. Salah satunya berteriak, "Tangkap gadisnya. Yang satu itu nggak penting." Tapi mereka tidak tahu, Arif dan dua anggota timnya sudah mengunci semua jalan keluar. Pecah baku hantam di dalam rumah. Sinta berusaha melindungi Ayu sambil berteriak minta tolong. Rama muncul dari pintu depan, menghantam salah satu pria bertopeng dengan helmnya. Arif melempar gas kejut, lalu menahan pelaku dengan borgol. Semua berlangsung dalam 2 menit yang terasa seperti 2 jam. Ayu menangis di pelukan Sinta. Mereka orang dalam. Salah satunya wakil kepala sekolah, satunya aparat. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan 2 pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan siswa mencuat ke media. Polisi terpaksa membuka kembali kasus-kasus lama yang sebelumnya ditutup karena kurang bukti. Dengan kesaksian Ayu dan barang bukti dari Sari, semuanya mulai terang. Tapi Rama tahu ini baru permulaan. Saat ia duduk di atas motornya, menatap jembatan Tuntang yang kini ramai karena jadi tempat ziarah dadakan untuk Sari, ia tersenyum pahit. Perjalananmu sudah selesai, Sar. Tapi perjuangan kita baru dimulai. Dari balik angin senja, ia seperti mendengar suara lembut berbisik. Terima kasih, Mas. Matahari belum tinggi ketika berita tentang penangkapan 2 pelaku utama kasus perdagangan siswi SMAN itu membanjiri media sosial dan portal berita lokal. Gambar wajah mereka, salah satunya wakil kepala sekolah, yang satu lagi oknum aparat kepolisian berpangkat Ibtu, terpampang jelas dengan label, terlibat jaringan eksploitasi siswi. Rama membaca berita itu sambil duduk di warung kopi kecil dekat polsek. Tangannya memegang cangkir, tapi pikirannya jauh. Hati kecilnya mengatakan ini belum selesai. Di seberangnya, Sinta menatap layar ponsel dengan wajah keruh. Ada yang aneh, Ram. Komentar-komentar mulai hilang. Akun-akun pendukung korban mendadak diblokir. Bahkan postinganku yang soal Ayu sempat hilang. Untung aku simpan backupnya. Rama mengangkat alis. Mereka coba bungkam kita. Sinta mengangguk pelan. Dan kamu harus tahu satu hal lagi. Ayu cerita, dia sempat dengar percakapan mereka soal pengiriman terakhir ke luar kota. Kota itu disebut-sebut sebagai pusat dari semua ini, Semarang. Rama terdiam. Kota yang sama tempat ia dulu bekerja sebagai ojol penuh waktu sebelum pindah ke daerah Tuntang. Ia tahu sisi gelap kota itu. Lorong-lorong sempit yang menyimpan banyak rahasia, tempat-tempat hiburan yang legal, tapi menyimpan praktik ilegal di balik pintunya. Jadi mereka cuma cabang, gumam Rama. Pusatnya lebih besar dan lebih berbahaya. Komisaris Arif memanggil mereka ke ruangannya. Wajahnya tegang, tapi matanya menyiratkan tekad. Dari pengakuan Ayu dan dokumen digital yang kami temukan di ponsel salah satu pelaku, kita temukan daftar pengiriman. Ada nama-nama korban, tempat, transit, dan kode transaksi. Tapi yang mengejutkan, Arif menyerahkan selembar fotokopi kepada Rama dan Sinta. Di bagian bawah daftar itu, tertulis nama salah satu pengusaha hiburan malam ternama di Semarang, Gunawan Santosa. Sinta menelan ludah. Gunawan, pemilik Sky Garden Lounge. Rama mengangguk cepat. Dan 2 bar lain yang sering dikaitkan sama kasus perdagangan manusia, tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Arif mengangguk. Dia untouchable. Banyak backing. Bahkan punya relasi di beberapa instansi. Tapi kali ini, kita punya celah. Seorang kurir yang biasa mengantarkan paket hidup dari daerah ke gudang di Semarang. Kurirnya tertangkap minggu lalu di kasus berbeda. Dia siap bicara. Petang itu, Rama dan Sinta menemui si kurir, bernama Yanto,
di tahanan. Wajahnya tampak lelah, dan jelas penuh ketakutan. Tapi setelah mendengar bahwa salah satu korban, Ayu, berhasil selamat dan bersedia bersaksi, ia mulai bicara. Aku cuma sopir, Mas. Aku nggak pernah ikut nyentuh atau apa. Tapi aku tahu tempatnya. Gudangnya di daerah industri lama, sebelum pelabuhan. Dulu itu tempat penyimpanan barang ekspor-impor. Sekarang jadi tempat penampungan sebelum anak-anak itu dijual keluar. Ia menggambarkan gedung itu. Besar, tidak bertanda, dikelilingi pagar besi tinggi. Ada kamera CCTV di luar, dan satu penjaga bersenjata. Kalau mau masuk, cuma bisa jam 2 sampai 4 pagi. Di luar jam itu, gerbang ditutup rapat. Sinta mencatat semua dengan cepat. Kita bisa pakai ini. Kalau kita bisa dapat bukti visual, rekamannya, kita bisa libatkan media, bahkan LSM internasional. Arif setuju, tapi ia juga menambahkan, kalau kita salah langkah, nyawa kalian bisa jadi taruhannya. Rama menatap Arif dengan serius. Kita sudah terlalu jauh, Pak. Sari, Ayu, dan banyak korban lain mereka layak dapat keadilan. Malam itu, rencana disusun. Rama dan Sinta akan menyamar. Rama sebagai kurir baru yang direkrut untuk menggantikan Yanto, Sinta sebagai pendamping logistik. Arif akan mengatur tim kecil dari unit khusus yang tidak bisa disusupi, agar bisa bergerak diam-diam. Pukul 1.30 dini hari, mereka sudah berada di mobil box tua yang dipinjam dari kantor polisi. Di dalamnya, ada kamera tersembunyi, mikrofon, dan tombol darurat. Jalan menuju kawasan industri terasa sunyi dan asing. Lampu jalan mulai jarang, bangunan-bangunan tua menjulang gelap, dan hanya suara mesin mobil serta detak jantung mereka yang terdengar. Kalau gagal, kita lari ke pintu selatan, bisik Rama. Sinta menggenggam tangannya erat. Kita nggak akan gagal. Mobil berhenti di depan gerbang besi besar. Seorang pria berbadan kekar menghampiri. Ia memegang senter dan pistol. Siapa? Bentaknya. Aku kurir baru, jawab Rama dengan suara dibuat berat. Yanto suruh gantikan. Katanya dia masuk rumah sakit. Pria itu menatap curiga. Mana surat jalur? Sinta cepat menyodorkan amplop. Isinya adalah surat palsu yang dibuat oleh Arif. Beberapa detik menegangkan berlalu. Pria itu akhirnya membuka gerbang perlahan. Cepat, jangan kelamaan. Mereka masuk. Gudang itu gelap, tapi terdengar suara samar, suara tangisan. Rama menoleh ke kanan. Ada pintu besi kecil, setengah terbuka. Di baliknya, terlihat dua sosok anak perempuan, duduk saling bersandar, tangan mereka diikat. Sinta nyaris menangis melihatnya. Ia menyalakan tombol kamera rahasia dan merekam dengan sudut terbaik. Tiba-tiba, alarm kecil di jam tangan Rama bergetar pelan. Tanda dari Arif bahwa unit penyergapan sudah di posisi. Sekarang, Sin, bisik Rama. Sinta menekan tombol sinyal. Dalam detik berikutnya, suara ledakan kecil terdengar dari pintu depan. Polisi bersenjata lengkap masuk sambil meneriakkan perintah. Angkat tangan. Semua tiarap. Kekacauan terjadi. Para penjaga berusaha kabur, tapi sudah terkepung. Beberapa mencoba membakar dokumen, tapi polisi lebih cepat. Dalam 15 menit, operasi selesai. 7 anak perempuan diselamatkan malam itu. Semua dalam kondisi trauma, sebagian luka ringan, tapi hidup. Dan dari kantor pengawasan CCTV, polisi menemukan rekaman lengkap aktivitas gudang selama 3 bulan terakhir, cukup untuk menyeret Gunawan Santosa ke meja hijau. Pagi harinya, Rama kembali berdiri di bawah jembatan Tuntang. Kali ini, bukan untuk menjemput arwah, tapi untuk mengantar kabar. Sudah selesai, Sar. Mereka tertangkap. Mereka tidak akan menyakiti siapapun lagi. Angin berembus pelan, dan dari sela dedaunan, selembar daun jatuh, melayang ke arahnya. Di permukaannya, tanah membentuk satu nama samar, Sari. Rama tersenyum. Tapi ia tahu, masih banyak luka lain yang belum sembuh. Sore itu langit Tuntang cerah,
Berbeda dengan biasanya yang kerap diselimuti kabut atau mendung. Matahari menggantung rendah di ufuk barat, menciptakan siluet jingga keemasan di atas jembatan tua. Angin berhembus ringan, seperti sedang berbisik pelan ke dedaunan dan menyapu sisa-sisa luka yang selama ini menetap di sana. Rama duduk di atas motornya, tepat di tempat pertemuan pertamanya dengan Sari. Tempat itu kini dipenuhi bunga-bunga liar yang tumbuh subur di sisi kanan jembatan. Tak jauh dari sana, sebuah papan kecil berdiri kokoh. Tertulis, Jembatan Sari, tempat dimulainya harapan baru. Papan itu dipasang oleh komunitas lokal dan keluarga korban sebagai bentuk penghormatan. Jembatan Tuntang, yang dulu menjadi saksi bisu tragedi, kini menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Rama menarik napas panjang, membiarkan udara bersih masuk ke dalam paru-parunya. Ia tak lagi merasa takut saat berada di sini. Justru ada ketenangan yang mengalir, semacam perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ponselnya bergetar. Ting! Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi podcast. Jumlah pendengarnya melonjak drastis setelah episode terakhir. Penumpang dari dunia lain. Ribuan komentar masuk, sebagian besar memberikan dukungan dan ucapan terima kasih, karena telah membuka mata mereka tentang kejahatan yang tersembunyi di sekitar kita. Sinta muncul dari balik tikungan, mengenakan kemeja putih dan celana jeans sederhana. Rambutnya dikuncir, dan wajahnya berseri. Di tangannya ada amplop putih. Rama, sapanya ceria. Ia menyerahkan amplop itu sambil duduk di bangku beton dekat Rama. Apa ini? Tanya Rama sambil membuka. Undangan. Jawab Sinta sambil tersenyum. LSM kita akhirnya resmi dapat pengakuan dari kementerian. Kita akan dapat dana dan dukungan hukum tetap. Dan kita bakal buka rumah perlindungan kedua di kota sebelah. Rama membaca isinya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan bahagia yang tak bisa disembunyikan. Hebat, bisiknya. Akhirnya semua perjuangan itu ada hasilnya. Sinta menatapnya lekat-lekat. Dan itu semua karena kamu mau percaya, bahkan pada sesuatu yang orang lain bilang gak masuk akal. Kalau kamu gak jemput penumpang, itu malam itu, mungkin semua ini gak pernah terjadi. Rama tertawa kecil. Mungkin karena motor tua ini sudah dikutuk buat antar yang gak kelihatan. Bukan dikutuk, sahut Sinta pelan. Diberkati. Mereka terdiam sejenak, membiarkan suasana sore menyelimuti mereka. Lalu Rama berkata, menurutmu, Sari sudah tenang sekarang? Sinta tersenyum. Ia menatap langit, lalu memejamkan mata. Dia bukan cuma tenang, dia bahagia, karena kepergiannya nggak sia-sia. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang. Bunga liar di sekitar mereka bergoyang pelan, dan selama beberapa detik, Rama merasa seperti mencium aroma melati. Ia melihat sekeliling, lalu kembali menatap langit. Di kejauhan, siluet seekor burung kecil terbang menjauh menuju matahari yang mulai tenggelam. Sinta berdiri dan menepuk bahu Rama. Ayo, kita punya rumah baru yang harus kita isi dengan harapan. Rama mengangguk, lalu menyalakan motornya. Mesin tuanya menyala dengan suara khas, tapi kali ini tak ada getaran aneh. Tak ada hawa dingin, tak ada beban tak kasat mata. Hanya suara motor yang siap mengantar masa depan. Mereka berdua pun melaju pelan, meninggalkan jembatan yang kini menjadi tempat bersejarah. Matahari tenggelam perlahan, tapi bukan dalam gelap, melainkan dalam cahaya harapan. Sore itu langit Tuntang cerah, berbeda dengan biasanya yang kerap diselimuti kabut atau mendung. Matahari menggantung rendah di ufuk barat, menciptakan siluet jingga keemasan di atas jembatan tua. Angin berhembus ringan, seperti sedang berbisik pelan ke dedaunan dan menyapu sisa-sisa luka yang selama ini menetap di sana. Rama duduk di atas motornya, tepat di tempat pertemuan pertamanya dengan Sari. Tempat itu kini dipenuhi bunga-bunga liar yang tumbuh subur di sisi kanan jembatan. Tak jauh dari sana, sebuah papan kecil berdiri kokoh. Tertulis, Jembatan Sari, tempat dimulainya harapan baru. Papan itu dipasang oleh komunitas lokal dan keluarga korban sebagai bentuk penghormatan. Jembatan Tuntang,
yang dulu menjadi saksi bisu tragedi, kini menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Rama menarik napas panjang, membiarkan udara bersih masuk ke dalam paru-parunya. Ia tak lagi merasa takut saat berada di sini. Justru ada ketenangan yang mengalir, semacam perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ponselnya bergetar. Ting! Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi podcast. Jumlah pendengarnya melonjak drastis setelah episode terakhir. Penumpang dari dunia lain. Ribuan komentar masuk, sebagian besar memberikan dukungan dan ucapan terima kasih, karena telah membuka mata mereka tentang kejahatan yang tersembunyi di sekitar kita. Sinta muncul dari balik tikungan, mengenakan kemeja putih dan celana jeans sederhana. Rambutnya dikuncir, dan wajahnya berseri. Di tangannya ada amplop putih. Rama, sapanya ceria. Ia menyerahkan amplop itu sambil duduk di bangku beton dekat Rama. Apa ini? Tanya Rama sambil membuka. Undangan. Jawab Sinta sambil tersenyum. LSM kita akhirnya resmi dapat pengakuan dari kementerian. Kita akan dapat dana dan dukungan hukum tetap. Dan kita bakal buka rumah perlindungan kedua di kota sebelah. Rama membaca isinya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan bahagia yang tak bisa disembunyikan. Hebat, bisiknya. Akhirnya, semua perjuangan itu ada hasilnya. Sinta menatapnya lekat-lekat. Dan itu semua karena kamu mau percaya, bahkan pada sesuatu yang orang lain bilang gak masuk akal. Kalau kamu gak jemput penumpang, itu malam itu, mungkin semua ini gak pernah terjadi. Rama tertawa kecil. Mungkin karena motor tua ini sudah dikutuk buat antar yang gak kelihatan. Bukan dikutuk, sahut Sinta pelan. Diberkati. Mereka terdiam sejenak, membiarkan suasana sore menyelimuti mereka. Lalu Rama berkata, menurutmu, Sari sudah tenang sekarang? Sinta tersenyum. Ia menatap langit, lalu memejamkan mata. Dia bukan cuma tenang, dia bahagia. Karena kepergiannya nggak sia-sia. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang. Bunga liar di sekitar mereka bergoyang pelan. Dan selama beberapa detik, Rama merasa seperti mencium aroma melati. Ia melihat sekeliling, lalu kembali menatap langit. Di kejauhan, siluet seekor burung kecil terbang menjauh menuju matahari yang mulai tenggelam. Sinta berdiri dan menepuk bahu Rama. Ayo. Kita punya rumah baru yang harus kita isi dengan harapan. Rama mengangguk, lalu menyalakan motornya. Mesin tuanya menyala dengan suara khas, tapi kali ini tak ada getaran aneh, tak ada hawa dingin, tak ada beban tak kasat mata. Hanya suara motor yang siap mengantar masa depan. Mereka berdua pun melaju pelan, meninggalkan jembatan yang kini menjadi tempat bersejarah. Matahari tenggelam perlahan, tapi bukan dalam gelap, melainkan dalam cahaya harapan.